Shalom, perkenalkan nama saya Unikang Ineri Karlau, NIM 101 2022 0165, kelas E semester 3, mata kuliah Agama dan Antropologi Budaya, program studi Pendidikan Agama Kristen. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang budaya yang masih terkenal di Pulau Alor, yaitu tarian lego-lego. Dan di dalam tarian lego-lego ini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Ada sejarah, ada properti, ada fungsi, ada makna, dan nilai-nilai agama yang terkandung di dalam tarian lego-lego. Karena itu kita mulai dari yang pertama, yaitu itu sejarah tari lego-lego. Di Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di daerah Alor, dikenal dengan julukan Negeri Seribu Moko karena alat musik dari Alor yang cukup terkenal. Alat musik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat musik saja, di mana alat musik tersebut yaitu moko merupakan alat musik yang terbuat dari perunggu dan seringkali digunakan dalam berbagai acara, yaitu mas kawin serta membayar sejumlah denda. Nah, alat musik moko tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat Alor sebagai iring-iringan pada tari tradisional, yaitu pada tari lego-lego. Jika teman-teman mungkin mendengar kata lego, mungkin teman-teman akan langsung membayangkan permainan anak-anak. Meskipun memiliki nama yang sama, tetapi lego pada tari ini memiliki maksud, arti yang berbeda. Dan tarian dari Alor asal NTT ini dimainkan oleh seorang penari, baik itu laki-laki maupun seorang penari perempuan, dengan cara massal. Oleh sebab itu, penampilan dari tari lego-lego pun akan sangat ramai. Formasi khusus yang dapat dilihat dari tari lego-lego ialah posisi bergandengan tangan dan membentuk sebuah lingkaran besar. Kesenian dari Alor ini secara turun-temurun yang diwariskan pada setiap generasi, sehingga sampai sekarang tari lego-lego masih ada dan masih sering menampilkan tarian lego-lego. Nah, awal mula kemunculan tarian lego-lego digunakan sebagai tarian dalam upacara adat sebagai bentuk syukur masyarakat Alor setempat. Bentuk syukur tersebut ditampilkan oleh masyarakat dengan cara bergandengan tangan serta mengelilingi mesbah. Para penari juga akan menyanyikan lagu-lagu pujian pada Tuhan dengan kompak seketika mereka melakukan tarian lego-lego. Nah, mesbah adalah benda khusus yang keberadaannya sudah disakralkan oleh masyarakat Alor. Dengan adanya mesbah di tengah para penari lego-lego, maka mesbah ini pun menjadi ciri khusus yang membedakan tari lego-lego dengan tari tradisional dari daerah yang lainnya. Nah, teman-teman, tari lego-lego ini selain dimainkan bersama dengan iringan alat musik, terkadang tari tradisional ini pun hanya diiringi oleh nyanyian dari para penari dengan ditambahkan suara gemerincing dari gelang kaki
dari seorang penari. Tari lego-lego ini juga disebut sebagai tari multi etnik karena ditarikan oleh banyak orang tanpa memandang gender, agama, status sosial, dan bahasa. Jadi seluruh penari harus bersatu dan menari dalam pertunjukan tradisional secara lisan yang disebut dengan tari lego-lego. Ketika melakukan tarian lego-lego ini, para penari akan dipandu oleh satu bahkan dua orang juru pukong atau juru pantun. Nah, teman-teman, juru pukong dalam tarian lego-lego adalah laki-laki yang sudah dituakan oleh masyarakat serta dianggap paling banyak menguasai lagu dalam pertunjukan tari lego-lego. Nah, dalam tari lego-lego jumlah dari anggota penari tari lego-lego biasanya mencapai puluhan atau bahkan sampai ratusan orang. Tari tradisional khas Alor ini cukup unik karena ada proses pentransferan ilmu pengetahuan secara lisan kepada masyarakat Alor dan tidak hanya sekedar pertunjukan tari saja. Pada setiap syair lego-lego yang dibacakan atau dinyanyikan oleh juru pikong biasanya berisi suatu pengajaran yang disampaikan oleh masyarakat dan tujuannya adalah untuk saling menghormati antara suku serta menjaga kerukunan umat beragama. Syair lego-lego juga disampaikan tentang sejarah nenek moyang, sejarah suku, dan tentang perpindahan antara suku. Yang masuk dalam kedua yaitu B, properti tari lego-lego. Seperti halnya tari tradisional yang lainnya, di mana tari lego-lego juga membutuhkan properti khusus yang digunakan untuk mendukung penampilan dari tarian lego-lego. Nah, beberapa properti yang digunakan adalah seperti aksesoris, busana, maupun alat musik. Seluruh properti dari tari lego-lego bukan menjadi suatu keharusan. Terkadang ada pula pertunjukan dari tari lego-lego yang hanya menggunakan sebagian dari properti saja. Berikut ini adalah beberapa tari lego-lego yang biasa digunakan. Yang pertama itu gong. Ketika penampilan tari lego-lego, penari akan diiringi oleh alat musik seperti gong. Alat musik gong tersebut berupa lingkaran yang dibunyikan dengan cara dipukul dengan menggunakan palu khusus. Nah, ukuran gong yang digunakan pun ada bermacam-macam. Ada yang besar sehingga perlu diangkat oleh dua orang. Tetapi ada pula yang gong yang ukurannya kecil. Meskipun begitu, ada pula tari lego-lego yang dimainkan tanpa menggunakan alat musik apapun, hanya dengan irama dari hentakan kaki dan gemerinci gelang kaki dari seorang penari atau para penari. Yang kedua itu adalah moko. Nah, moko merupakan alat musik tradisional khas Alor. Nah, alat musik satu ini hampir memiliki bentuk seperti kendang dan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Pada umumnya, moko terbuat dari tembaga kuningan atau bahkan perunggu. Sejak dahulu, alat musik moko sering dimanfaatkan oleh masyarakat Alor sebagai alat untuk membayar denda atau bahkan mas kawin. Nah, kepemilikan alat musik moko bagi masyarakat Alor ini dapat menunjukkan status sosial dari orang tersebut. Oleh karena itu, alat musik moko juga
seringkali digunakan sebagai mahar pernikahan yang cukup berharga bagi masyarakat Alor. Yang ketiga adalah kain tenun khas Alor. Nah, tidak seperti tari tradisional khas Jawa ataupun daerah lain yang memiliki kostum khusus. Pada tari lego-lego, umumnya para penari tidak perlu mengenakan kostum khusus. Akan tetapi, para penari akan mengenakan pakaian yang terbuat dari kain tenun khas Alor. Kain tenun khas Alor tersebut memiliki ciri khas, yaitu menggunakan motif kenari, karena Pulau Alor juga dikenal dengan julukan Pulau Kenari. Yang keempat, busana adat. Penari lego-lego pada umumnya hanya mengenakan busana ketika acara kesenian digelar. Nah, untuk para penari laki-laki, busana adat yang dikenakan akan dipadukan dengan penutup kepala, sehingga para penari akan terlihat lebih rapi. Sementara itu, para penari perempuan pada umumnya membiarkan rambutnya terurai ketika mementaskan tari lego-lego. Tentu saja busana adat dari Alor itu akan dikombinasikan dengan berbagai macam aksesoris lainnya. Yang kelima itu ikat kepala. Nah, aksesoris yang digunakan pada pementasan tari lego-lego, yang pertama adalah aksesoris yang dikenakan oleh para laki-laki, yaitu ikat kepala. Akan tetapi aksesoris ikat kepala ini juga dikenakan oleh penari perempuan. Meskipun begitu, desain dari ikat kepala laki-laki atau perempuan ini berbeda. Bagi penari perempuan, ikat kepala yang digunakan itu berbentuk huruf V, serta terdiri dari perpaduan warna putih, hitam, serta merah. Agar ikat kepala semakin terlihat menarik, dan biasanya akan ditambahkan dengan aksesoris lainnya seperti kalung, anting, dan gelang. Sementara itu, ikat kepala yang digunakan oleh penari laki-laki dibentuk hampir seperti mahkota agar lebih terlihat eksentrik. Di situ pada umumnya ikat kepala akan ditambahkan dengan dasi dan perhiasan yang dikenakan pada lengan. Jadi pembuatan untuk ikat kepala laki-laki biasanya menggunakan gardus dan beberapa helai bulu ayam. Kombinasi dari properti tersebut akan membuat tari lego-lego yang ditampilkan semakin terlihat menarik dan ataupun serasi. Yang keenam adalah gelang kaki. Properti terakhir yang digunakan pada tari lego-lego adalah gelang kaki. Properti gelang kaki akan digunakan pada tari lego-lego yang menggunakan iringan musik ataupun tanpa iringan musik. Gelang kaki ini memiliki manfaat untuk menghasilkan suara gemerinci ketika penari berjalan ataupun menari. Tentu saja suara dari gelang kaki akan membuat penari lebih mudah menyesuaikan setiap langkah dan membuat tarian lebih serasi. Mengingat bahwa tari lego-lego biasanya ditarikan dalam kelompok yang besar. Pementasan dari tari lego-lego tentu saja akan dinantikan oleh masyarakat Alor setempat dan pengunjung, sebab tari lego-lego memiliki makna dan keunikan yang membuat tarian ini lebih menarik untuk disaksikan. Selain itu, tari lego-lego juga
tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja. Ada banyak fungsi dari tari lego-lego yang membuat tari tradisional dari Nusa Tenggara Timur satu ini masih dilestarikan hingga pada saat ini. Berikut penjelasan tentang fungsi dari tari lego-lego. Yang pertama yaitu sebagai tari untuk menyambut tamu. Tari lego-lego sering dipentaskan ketika ada festival ataupun bahkan acara besar. Tujuannya adalah untuk menyambut tamu ataupun pengunjung yang menghadiri acara maupun festival tersebut. Nah, tari tradisional khas NTT satu ini dipentaskan ketika ada acara besar ataupun memperkenalkan budaya dari masyarakat Alor pada warga asing yang berkunjung dari daerah lain, bahkan di Indonesia ataupun dari luar negeri. Selain itu, tarian lego-lego juga menunjukkan bahwa masyarakat Alor bersikap ramah seketika mereka menyambut tamu. Yang kedua itu sebagai wujud rasa kegembiraan usai berhasil mencapai hal tertentu, di mana tari lego-lego juga sering dipentaskan sebagai wujud syukur usai masyarakat memperoleh suatu keberhasilan. Contohnya seperti ketika masyarakat menerima kelancaran dan keberhasilan seketika memanen hasil bumi yang telah mereka rawat dengan lama dan bersusah payah. Tidak hanya itu saja, tari lego-lego juga akan dipentaskan ketika ada masyarakat yang sedang melaksanakan upacara pernikahan. Selain pada upacara pernikahan, tari lego-lego dahulu juga dipentaskan untuk menyambut kedatangan pasukan perang, di mana para penari akan menari secara melingkar dengan kompak sambil menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Pementasan dari tari lego-lego ini adalah sebagai bentuk ungkapan kegembiraan dari masyarakat Alor atas segala bentuk keberhasilan yang diterima oleh masyarakat Alor. Oleh sebab itu, masyarakat Alor akan ikut merasakan sukacita dengan menari tari lego-lego. Yang ketiga, aktualisasi dari kebersamaan masyarakat Alor, di mana gerakan bergandengan tangan yang dilakukan oleh para penari lego-lego adalah sebagai wujud dari aktualisasi persatuan dari seluruh masyarakat Alor. Gerakan yang satu ini juga menjadi cerminan dari masyarakat yang memiliki semangat gotong royong sesuai dengan makna dari tari lego-lego. Maka dengan begitu, melestarikan tari lego-lego termaksud sebagai salah satu usaha dalam melestarikan budaya gotong royong dari masyarakat Alor setempat. Yang keempat, penyambutan dalam acara Sunahada. Fungsi selanjutnya dari tarian lego-lego adalah sebagai penyambutan pada acara Sunahada. Acara Sunahada merupakan salah satu budaya yang masih dilestarikan dan dilakukan oleh masyarakat Alor. Sunahada merupakan tradisi sunat massal yang diselenggarakan berdasarkan pada periode tertentu. Ada pula anak-anak yang boleh mengikuti Sunahada adalah anak laki-laki dengan rentang usia 4 hingga 10 tahun. Nah, pelaksanaan dari Sunahada ini pun melibatkan beberapa suku sekaligus. Pada acara tersebut, masyarakat juga
akan menari tarian lego-lego secara bersama-sama sebagai sambutan dari acara Sunahada. Yang kelima adalah wujud syukur atas keberhasilan panen, di mana masyarakat Alor yang mayoritasnya memiliki pekerjaan utama sebagai seorang petani, di mana banyak penduduk orang Alor yang fokus untuk mengelola ladang dengan menanam padi, ubi, kacang-kacang, dan jagung. Ketika musim panen telah tiba, maka wujud syukur dari para petani di Alor akan dituangkan dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan puji-pujian tersebut akan dilaksanakan pada pementasan tari lego-lego. Selain kelima fungsi dari tarian lego-lego yang membuat tarian tradisional ini harus dilestarikan, ada pula beberapa keunikan dari tari lego-lego yang mampu menarik minat para wisatawan daerah manapun maupun mancanegara. Menurut catatan sejarah, sejak dahulu masyarakat Alor sering melaksanakan pekerjaan dengan cara gotong royong bersama. Setelah pekerjaan tersebut selesai, maka masyarakat Alor akan mengelilingi mesbah dan mengucap syukur serta menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Adat inilah yang dikenal sebagai tradisi dari tari lego-lego hingga saat ini. Maka dari itu setiap masyarakat setempat mereka harus merasakan kegembiraan karena suatu hal. Maka dari wujud kegembiraannya akan dituangkan dalam bentuk tarian lego-lego. Nah, di sini keunikan dari tarian lego-lego dapat dilihat dari banyaknya jumlah penari yang ikut menari tanpa iringan musik. Bahkan penari dalam tarian ini pun tidak memandang suku, ras, bahasa, atau manapun, tetapi setiap orang yang dapat turut ikut serta dalam melakukan tarian lego-lego. Jadi nilai agama yang terkandung dalam tari lego-lego di daerah Alor itu ada 4 nilai-nilai agama yang terkandung. Yang pertama itu adalah nilai kebersamaan dan persaudaraan. Tarian ini biasanya dilakukan secara berkelompok, mencerminkan nilai-nilai agama, yaitu nilai kebersamaan dan persaudaraan. Dalam konteks agama, ini bisa diartikan sebagai pentingnya hidup dalam satu komunitas dan saling membantu satu dengan yang lain. Yang kedua itu penghormatan terhadap Tuhan dan alam. Gerakan dalam tarian ini seringkali melambangkan penghormatan dan rasa syukur kepada Tuhan dan alam. Ini mencerminkan nilai-nilai agama tentang pentingnya menghargai ciptaan Tuhan dan menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga itu penghormatan terhadap leluhur. Tarian ini juga sering digunakan dalam upacara-upacara yang berkaitan dengan leluhur, di mana mencerminkan nilai-nilai agama tentang penghormatan dan penghargaan terhadap leluhur. Dan yang terakhir, keempat itu adalah penghormatan terhadap tradisi dan budaya. Tarian lego-lego adalah bagian penting dari tradisi dan budaya masyarakat Alor. Melalui tarian ini, nilai-nilai agama tentang pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi budaya juga terwujud.